Horas untuk kita semua. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, Jumat 14 Juni 2024, diambil dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bapak, Ibu, remaja Napasul Pulung, dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengambil konteks saat itu adalah pemberontakan Israel di padang gurun. Saat itu bangsa Israel seperti memberontak kepada Musa dan Harun. Bahkan ketika tanah Kanaan itu sudah diintai, bahkan mereka pesimis. Mereka sepertinya tidak mau untuk masuk ke tanah Kanaan. Bahkan mereka sepertinya mau mencari seorang pemimpin di antara mereka untuk kembali ke tanah Mesir. Namun apa yang terjadi? Kalau kita baca dalam Bilangan 14 ini, Musa dan Harun sampai menunduk kepada mereka. Bahkan Yosua mengoyakkan bajunya. Mereka menyesalkan tindakan bangsa Israel. Dan pada saat itu Tuhan sudah marah pada bangsa Israel. Namun kemudian Musa memohon pengampunan kepada bangsa Israel. Coba lihat betapa hebatnya hati si Musa, memohon pengampunan kepada bangsa Israel. Dan dalam permohonannya, nats inilah yang menjadi topik kita hari ini, bahwa Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Tuhan itu maha sabar dan kasih setianya berlimpah bagi bangsa Israel dan juga bagi kita saat ini. Kalau kita bangun di pagi hari, bisa melihat indahnya matahari pagi, menghirup udara pagi, bukankah itu adalah kasih setia Tuhan? Kalau kemudian Dia masih menanti kita untuk bertobat, Dia masih menunggu kita untuk memperbaiki kesalahan, lihatlah betapa panjangnya kesabaran Tuhan. Namun satu sisi lagi dikatakan di sini bahwa Tuhan sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi selain Tuhan adalah maha pengasih, maha penyayang, maha sabar, maha pengampun, seperti dalam nats hari ini, tapi sisi lain Tuhan juga maha menghukum. Setiap orang yang bersalah tidak luput dari matanya. Setiap orang yang berdosa tidak luput dari Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Oleh karena itulah kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Di satu sisi Dia maha penyayang, maha pemurah, maha pengampun. Di satu sisi Dia juga maha menghukum. Oleh karena itulah kesalahan-kesalahan manusia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan oleh karena ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Tuhan sekaligus maha pengampun, maha penyayang, maha kasih, maha sabar, sekaligus maha menghukum, melihat
Kalau manusia yang berdosa, maka seharusnya manusialah yang menanggung dosa itu dan yang harus memperbaikinya sendiri. Harus memperbaiki. Namun yang terjadi, manusia tidak bisa memperbaiki hubungannya antara dia dengan Tuhan. Oleh karena manusia yang berdosa, maka Tuhan sendirilah yang turun menjadi manusia. Dia yang tidak berdosa kemudian seolah-olah menjadi berdosa dan menggantikan setiap hukuman yang seharusnya ada pada kita. Ketika dia turun menjadi manusia, dia menanggung segala dosa-dosa kita di kayu salib itu. Disitulah kemudian ketika dia mati dan bangkit, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Dan di dalam namanya lah ada pengampunan dosa, di dalam namanya lah ada pertobatan, di dalam namanya lah ada penebusan. Oleh karena itu hari ini kita semua adalah anak-anak merdeka. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari roh-roh perbudakan dosa. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Hiduplah sebagai orang-orang pembawa damai, pembawa berkat, pembawa sukacita dimanapun kita berada. Mari. Dia sudah mati bagi kita. Di dalam namanya lah ada penebusan, ada keselamatan. Oleh karena itu dia sabar melihat kita. Kalau hari ini kita masih berlumpurkan dosa, kalau kita hari ini masih menempuh jalan yang tidak benar, mari bertobat. Ada Tuhan yang panjang sabar, yang siap untuk menerima kita apa adanya. Lihat seperti anak yang lari dari rumah orang tuanya. Lalu kemudian ketika dia susah, dia teringat di rumah bapaknya ada sukacita. Ia kembali. Ketika ia kembali, siapa yang berlari? Bukan anak itu yang berlari. Ketika bapaknya melihat anak itu datang, yang berlari adalah bapaknya. Demikian juga Tuhan. Kalau kita mau mengakui segala dosa-dosa kita mau berbalik, Tuhan yang merangkul kita. Tuhan yang memeluk kita, karena dia maha pengasih dan maha penyayang. Ia tidak mau kita jatuh dalam dosa. Ia tidak mau kita terus-terusan dalam dosa. Mari, lihatlah kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Apapun saat ini hidup kita, mari. Mungkin kita saat ini sedang mengeluh, sedang susah, sedang tidak enak dengan orang lain. Lepaskan pengampunan kita. Ayo kita kembali mengingat Tuhan, bahwa masih ada Tuhan yang sedang menolong kita. Dia akan berlari merangkul kita. Dia akan berlari memeluk kita. Dan dia akan berlari untuk menghampiri kita, menggendong kita. Kita akan menjadi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan setiap orang bisa melihat siapa Tuhan kita dari diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Engkau sangat baik ya Tuhan. Kalau kami boleh melihat indahnya matahari pagi, kalau kami masih boleh bernapas di saat kami bangun pagi, itu semua karena kasih karunia-Mu untuk kami ya Tuhan, bukan karena hebat dan kuatnya kami. Itulah kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang panjang sabar, pemurah, dan maha pengampun. Namun Engkau juga tidak mau melihat orang yang terus-terusan dalam dosa, dan Engkau tetap setia menanti kami untuk berbalik kepadamu. Inilah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan di hari ini kami berjalan dengan penuh sukacita. Kami berjalan untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, segala sesuatunya adalah untuk kebaikan kami. Dan segala sesuatunya telah Engkau rancang
agar kami Engkau bentuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang berkenan di hati. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih belum berdosa, kalau kami masih Tuhan suka dengan perbuatan kami yang tidak baik di hadapan-Mu, ampunilah kami. Berkati Tuhan orang tua kami, berkati Tuhan anak-anak kami, berkati Tuhan cucu-cucu kami. Kiranya Engkau yang menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus telah memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.